Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk bisa bermajelis, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Takrib yang disertai dengan syarah dari Syekh Dr. Mustafa Tib Al-Bugha dalam kitabnya At-Tathhib. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan sholat, yaitu pembahasan sholat bagi musafir, di mana musafir diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat dan juga untuk menjamak sholat. Dan kita sudah baca, kita sudah sebutkan perincian-perinciannya dan beserta dalil-dalilnya. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru yang dibahas oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, yaitu pembahasan tentang sholat Jumat. Pembahasan tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Faslun wa syara'itu wujubil jum'atu asya'a al-islam wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal istitanu wa syara'itu fi'liha thalathatun an takuna al-baladu misran aw qaryatan wa an yakuna al-adadu arba'ina min ahli al-jum'ati wa an yakuna al-waqtu baqiyan fa in kharaja al-waqtu aw udimat asy-syurutu sulliyat dhuhran. Maka di sini Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, beliau mengawali pembahasan tentang sholat Jumat dengan menyebutkan syarat kewajiban sholat Jumat. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya ibadah salat Jumat adalah salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin secara khusus, di mana di setiap pekannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi laki-laki secara khusus untuk melaksanakan ibadah Jumat, yang mana ibadah Jumat ini tidak hanya salat, namun ada khutbah Jumat, yang mana paling tidak seorang muslim akan mendapatkan siraman rohani, akan mendapatkan kekuatan untuk membangun keimanannya kembali di setiap pekan. Dan itu penting. Seorang muslim menjalani kehidupan di dunia ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun seorang muslim menjadi lebih kuat dengan kekuatan di dalam hatinya, yaitu kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan rohani, kekuatan jiwa itu melebihi kekuatan fisik. Makanya kita lihat banyak dari peperangan misalkan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan dimenangkan oleh kaum muslimin dilaksanakan pada waktu Ramadan. Orang puasa. Harusnya secara hitung-hitungan, secara zahir mereka lebih lemah, tapi Allah berikan kemenangan. Dan oleh karenanya Nabi SAW menyampaikan laisa syadidu bisra'ah,
Orang kuat bukan hanya dilihat dari dia selalu menang ketika apa? Bertarung, bertanding, gulat dan semisalnya. Ya. Akan tetapi kata Nabi SAW, akan tetapi orang yang kuat, ya, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab, atau kama qala Rasulullah SAW. Tapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya sendiri ketika dia marah. Itu menunjukkan kekuatan batin lebih berharga, lebih besar dibandingkan kekuatan fisik. Dan kita dalam menjalani kehidupan ini, kita hidup ini bukan ya dalam kondisi yang selalu nyaman, bukan dalam kondisi yang selalu tenang, bukan dalam kondisi yang selalu enak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kehidupan dunia ini memang sebagai ujian. Ya. Maka perlu kekuatan untuk kita tetap kokoh dan teguh dalam menjalani kehidupan dengan tidak keluar dari jalur yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di setiap Jumatnya kita kembali membangun kekuatan rohani kita. Dengan apa? Mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Makanya penting sekali khutbah Jumat itu. Paling tidak orang yang nggak pernah datang ngaji atau nggak pernah ngaji, paling tidak dia pernah mendengarkan khutbah Jumat. Maka sangat kita sampaikan, sangat eman sekali. Sudah nggak pernah ngaji, kalau datang Jumatan pas komat. Wis gak oleh napa? Mboten angsal napa-napa belas. Dalam satu pekan. Akhirnya apa? Ya dia hanya bertumpu kepada kekuatan fisik. Bertumpu pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah bertumpu pada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyadari betapa pentingnya keimanan tersebut. Makanya masyarakat muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah Jumat ini ibadah yang penting, rangkaian ibadah yang luar biasa, berharga bagi kaum muslimin kalau seandainya kita mau merenung sejenak. Ya, tentang mengapa ya kita mencari hikmahnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ada ibadah Jumat. Ya, dan seterusnya. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan syarat Jumat. Ya, menyebutkan apa? Syarat Jumat. Di sini beliau menyebutkan dua. Ya. Yang pertama beliau sebutkan syarat wajib Jumat. Maksudnya yang dimaksud dengan syarat wajib Jumat adalah ketika terpenuhi pada diri seseorang syarat-syarat ini, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ya, yang sudah kita sebutkan juga di awal pembahasan sholat ya, tentang syarat wajib dan juga syarat sah. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru, wa syaraitu wujubil jum'ah, dan syarat-syarat wajibnya Jumat sab'atu asya, ada 7. Ada 7 perkara yang apabila 7 perkara ini terpenuhi dalam diri seorang atau seseorang manusia, maka wajib baginya untuk menghadiri ibadah Jumat. Apa saja? Beliau menyampaikan al-islamu. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Maka orang kafir tidak ada kewajiban. Orang kafir tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Ya. Bahkan secara asal kalau dia memaksa untuk hadir, tidak sah, tidak dianggap Jumatnya. Kenapa? Yang pertama, karena ibadah sholat Jumat, atau yang pertama orang kafir tidak diminta untuk ibadah dulu, tapi diminta untuk masuk Islam dulu. Sebagaimana hadisnya sahabat Mu'adz ketika diutus Nabi ke Yaman. Yang kedua, bahwasanya ibadah Jumat ini salah satu ibadah yang Allah wajibkan, dan ibadah itu membutuhkan niat. Dan para ulama dalam membahas kaidah fikih tentang innamal a'malu binniyat, mereka menyampaikan termasuk syarat sahnya niat adalah Islam. Maka orang kafir niat ibadah tidak dianggap niatnya, karena secara asal dia orang kafir. Karena kulihal orang kafir tidak wajib melakukan ibadah Jumat, bahkan juga tidak sah. Ya. Baik. Alasannya apa? Ya tadi yang sudah kita sampaikan. Alasannya karena memang yang diwajibkan bagi orang kafir adalah masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua wal bulughu, berakal. Ya. Yang kedua adalah al bulugh, berakal. Al bulugh, balik. Ya. Yang kedua adalah balik. Maka anak yang belum balik terbagi menjadi 2. Dia sudah mumayyiz atau belum mumayyiz. Ya, dia sudah mumayyiz atau belum mumayyiz. Kalau anak belum balik secara mutlak
baik dia mumayyiz atau belum mumayyiz, secara mutlak mereka tidak wajib. Namun apakah sah? Maka ini dibedakan. Kalau anak itu memang sudah mumayyiz dan dia mengerti, dia mengetahui tata cara ibadah Jumat dengan benar, dia melaksanakan fardu-fardunya, ya, sudah bisa ibadah Jumat gitu maksudnya, ya, maka kita katakan ibadahnya sah. Kalau dia memang sudah mumayyiz. Tapi kalau belum mumayyiz, maka tidak dianggap sah. Ya, dia dianggap ya datang gitu saja, nggak dianggap ibadah. Tapi kalau syarat wajib, maka harus balik. Maka anak yang belum balik tidak ada kewajiban untuk hadir sholat Jumat. Yang ketiga, wal aqlu berakal. Yang ketiga adalah wal aqlu berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Yaitu orang yang gila. Tidak ada kewajiban untuk hadir sholat Jumat. Dalilnya apa? Untuk dalil kedua hal ini, balik dan berakal, ya, kita tahu hadis yang sangat masyhur, ya, rufi'atil aqlamu an thalath, ya, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena itu dari 3 orang, maksudnya adalah pena taklif, tidak diberikan beban kewajiban syariat dari 3 orang. Ya. Di antara yang disebutkan adalah anis sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqil. Dari anak kecil sampai dia balik, yahtalim, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Maka 2 orang ini, orang gila ataupun ataupun anak yang belum balik, maka tidak ada kewajiban ibadah. Syarat yang keempat yang boleh sampaikan, syarat wajib Jumat wal hurriyah adalah dia orang merdeka. Ya, dia adalah orang merdeka. Maka seorang budak tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Tidak ada kewajiban. Bahkan kalaupun budak itu laki-laki. Ya, namun di zaman kita sudah lama tidak mengetahui perbudakan, ya. Ya, jadi memang budak ini mereka itu disiapkan memang sebuah aset hartawi. Budak itu apa? Aset hartawi. Bentuknya manusia, fisiknya manusia, tapi dia masuk dalam kategori apa? Aset hartawi. Ya, terkadang dalam beberapa hukum Islam mereka lebih dikiaskan kepada harta. Ya, mereka lebih dikiaskan pada harta, tidak dikiaskan kepada manusia. Tapi dalam beberapa hal yang lain mereka dikiaskan juga kepada manusia. Ya. Ta'ala kulli hal, seorang budak tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat meskipun dia laki-laki. Namun kalau seorang budak datang hadir sholat Jumat, maka sholat Jumatnya dianggap sah. Ya, sholat Jumatnya apa? Dianggap sah. Jadi tidak masalah. Ya. Taib. Kemudian yang kelima, ya, wadzukuriyatu, dan laki-laki. Ya, dan laki-laki. Ya, maka laki-laki wajib sholat Jumat. Laki-laki wajib sholat Jumat. Dan adapun perempuan maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Perempuan tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya. Namun para ulama mengatakan, namun seandainya seorang perempuan hadir sholat Jumat, maka dianggap sah sholat Jumat. Ya, maka dianggap sah sholat Jumat. Dan dia tidak perlu sholat zuhur karena sudah sah sholat Jumat. Jadi syarat wajib tidak serta-merta berpengaruh dengan syarat sah. Terkadang orang nggak wajib namun sah. Ya, terkadang orang nggak wajib namun sah. Seperti apa? Seperti anak yang belum balik atau dia budak. Ya. Termasuk juga di sini adalah wanita. Wanita tidak ada kewajiban. Namun seandainya hadir maka tetap sah. Seandainya hadir dia tetap sah. Ya. Nah, dulu di beberapa masjid, ya, nggak tahu ya, setahu saya, ya, kalau di masjid kampung saya dulu itu kalau sholat Jumat, ya dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Waktu saya masih SD gitu, kadang ada mbah-mbah yang ikut sholat Jumat. Nggih, nate mirsani nggih, mungkin sebagian masjid ada mbah-mbah yang ikut sholat Jumat, hadir sholat Jumat. Nah, kita katakan mereka nggak wajib, tapi kalaupun mereka hadir dianggap sah sholat Jumat. Dianggap sah apa? Sholat Jumat. Baik. Kemudian yang keenam, wasihatu, sehat. Wasihatu,
sehat. Ya. Baik. Maka orang yang sakit dengan sakit yang menyulitkan dia untuk berangkat sholat Jumat, orang ini tidak ada kewajiban sholat Jumat. Dengan syarat penyakit yang memang membuat dia kesulitan untuk sholat Jumat. Ya. Seperti penyakit-penyakit cukup berat. Ya. Atau mungkin misalkan ya demam itu pun sudah cukup ya untuk menjadi alasan orang tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Ya. Taib. Dari dari syarat-syarat yang disebutkan tadi, dia adalah orang merdeka, dia laki-laki, dia orang sehat, ya. Maka ini dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di dalam kitab sunannya, Nabi SAW menyampaikan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumat itu adalah sebuah kewajiban yang dibebankan atas setiap muslim dalam jamaah. Ya. Maka nanti disebutkan termasuk syarat sah diadakan Jumatan itu harus jamaah. Nggak boleh orang sendirian harus salat Jumat, nggak bisa. Ya. Kata Nabi SAW, fi jama'atin illa arba'ah, kecuali 4 orang. Ya, kecuali apa? 4 orang. Maka kalau 4 orang ini tidak wajib. Ya. Yang pertama abdun mamluk, budak ya yang dimiliki oleh tuannya, tidak wajib. Au imra'atun, atau perempuan, ini juga tidak wajib. Au sabiyun, atau anak yang belum balik. Sabi ya adalah anak yang belum balik, ini juga tidak wajib. Au maridun, atau orang sakit, maka dia itu juga tidak wajib. Maka dari hadis ini pun kita tahu, kalau misalkan ditanya apa dalilnya perempuan, ibu-ibu misalkan, kalau hadir sholat Jumat kok tetap sah hukum sholat Jumatnya, ya kita katakan karena dalam hadis perempuan disebutkan dalam rumpun orang-orang yang mereka nggak wajib Jumat, tapi kalau Jumatan sah. Budak tadi nggak wajib Jumat, tapi kalau Jumatan sah. Anak belum balik tidak wajib Jumat, tapi ketika dia hadir sholat Jumat sah. Demikian juga orang yang sakit, dia tidak wajib Jumat, tapi ketika hadir sholat Jumat sah. Demikian juga dalam hadis, dalam satu rumpun hadis disebutkan juga imro'ah, perempuan, maka sehukum dengan yang lainnya. Mereka para wanita tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau hadir sah hukumnya. Ya. Baik. Adapun musafir, ya. Syarat yang berikutnya yang terakhir adalah wal istiton. Istiton maknanya adalah orang itu domisili di situ, tinggalnya di situ. Ya, baik. Perlu kita ketahui status orang, ya, status orang dalam hubungannya dengan ibadah itu ada 3. Status tinggalnya seseorang. Ya. Yang pertama, orang itu disebut musafir. Ya. Ada orang yang disebut apa? Musafir. Kemudian ada orang yang disebut dengan mustautin. Ya. Kita sebutkan musafir terakhir, nanti kita sampaikan mustautin sama satunya supaya gampang. Ya. Mustautin ini berasal dari kata istatona yastatinu. Ya. Yang disebutkan di sini istiton. Ya. Mustautin itu apa? Mustautin itu kalau bahasa ulama terdahulu, orang yang tinggal pada satu tempat yang mana dia tidak pergi dari tempatnya kecuali karena ada kebutuhan dan dia kembali ke situ. Ini namanya istiton. Kalau kita mungkin bahasnya domisili. Ya, ini sudah istiton. Ya. Taib. Kemudian ada yang statusnya disebut mukim. Mukim ini statusnya antara domisili dengan musafir. Namanya mukim. Dia nggak disebut mustautin. Dia karena di situ memang dia statusnya nggak tinggal selamanya di situ. Ya. Ada juga yang dia juga bukan musafir. Karena dia tidak sedang dalam perjalanan, di situ juga tinggalnya agak lama gitu. Nah, mukim ini kalau mustautin tadi kan domisili. Kalau mukim adalah orang yang tinggal di satu tempat yang dia bukan watonnya. Dia bukan apa? Watonnya, bukan tempat istitonnya. Ya. Dan dia tinggal di situ lebih dari 3 hari. Lebih dari
3 hari. Misalkan, kalau misalkan saya ada kebutuhan safar ke Jakarta, saya ada urusan ke Jakarta, saya rencana sudah tinggal di sana 1 bulan. Maka saya berangkat dari rumah, statusnya musafir. Tapi ketika sudah sampai di Jakarta, saya disebut mukim. Kenapa? Karena saya sudah tidak di tengah perjalanan, dan di sana pun saya tinggal cukup lama, melebihi 3 hari. Ya. Nah, musafir adalah orang yang selain mustautin dan mukim. Orang yang wajib Jumat adalah mustautin dan mukim. Mustautin dan mukim, ini wajib Jumat. Ya. Maka yang disebutkan oleh musannif di sini al-istitan, ya, disebutkan masuk dalam rumpun syarat wajib. Maka kalau memang ini syarat wajib, kita perlu tambahi al-istitan wal iqamah. Dia mustautin atau orang yang mukim. Ya, atau orang yang mukim. Maka misalkan kita ada kerjaan di Jakarta, kita tinggal di sana selama 1 pekan. Nah, lebih dari 3 hari. 3 hari ini tidak dihitung hari kedatang dan hari pulang, ya. Maka kita ketika datang hari Jumat, kita wajib datang sholat Jumat. Karena kita statusnya mukim. Kecuali kalau kita musafir. Kita ke Jakarta, kita tinggal di sana cuma sehari saja. Ya, atau 2 hari. Maka kita boleh tidak hadir sholat Jumat. Karena statusnya masih apa? Musafir. Taib. Fa'ala kulli hal, di sini beliau sebutkan al-istiton, ya. Yaitu apa? Dia domisili di situ atau tinggal di situ. Maka dari sini kita tahu tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Namun kalau musafir ini tetap sholat Jumat tetap sah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan juga selainnya. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa 'alaihil jum'atu yaumal jum'ah." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia wajib ibadah Jumat pada hari Jumat. Illa kecuali maridun, orang sakit, au musafirun, atau orang yang safar. Disebutkan apa? Tambahan lafaz musafir. Au imratun, atau perempuan, au sabiyun, atau anak-anak, atau au mamlukun, atau budak. Ya. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya orang yang safar tidak ada kewajiban salat Jumat. Baik, selesai dari syarat wajib Jumat. Sekarang beliau akan bahas tentang syarat keabsahan ibadah Jumat dilaksanakan. Ya, syarat keabsahan ibadah Jumat dilaksanakan. Ya. Maka ketika syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh dilaksanakan ibadah Jumat. Kalau tidak boleh dilaksanakan ibadah Jumat gimana? Maka ya salat zuhur. Maka beliau mengatakan qala wa syaraitu fi'liha thalathatun, dan syarat melaksanakan ibadah Jumat thalathatun ada 3. Maksudnya ini syarat adalah syarat keabsahan ibadah Jumat. Yang pertama, antakunal baladu misran au qaryatan. Ya, hendaknya tempat tersebut adalah kota atau kampung. Maksudnya di sini ibadah Jumat itu boleh dilaksanakan dan sah dilaksanakan ketika dilaksanakan di sebuah komplek perkampungan yang orang-orangnya memang tinggal di situ. Maka tidak sah kalau itu adalah sebuah tempat, ada orang-orangnya, tapi mereka tidak tinggal permanen di situ. Dalam artian, kalau zaman dulu, itu ada orang-orang Badui yang mereka tinggal di pelosok-pelosok, bukan pelosok ya, mereka tinggal di padang pasir, bukan di hutan ya, orang tinggal di padang pasir, dan mereka pakai kemah. Ya, dan mereka apa? Pakai kemah. Kenapa pakai kemah? Karena mereka biasanya ketika sudah habis sumber daya di situ, mereka akan pindah. Kadang kan ada tempat-tempat yang memang ya, ketika musim kering ya, musim apa namanya, kekeringan, ada tempat-tempat yang masih nyimpen air, mereka ke sana. Tapi kadang di situ ada waktunya terbatas. Ya, harus mereka cari yang lain. Ya, atau mungkin bahasa apa namanya, bahasa yang sekarangnya adalah nomaden, ya, orang yang tinggalnya apa, berpindah-pindah. Maka orang ini meskipun di situ apa ya, berkumpul orang banyak gitu, ya, berkumpul orang banyak,
namun mereka adalah orang yang nomaden, tinggalnya tidak permanen di situ, ya, mereka pindah-pindah, maka mereka tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Terus apa? Ya mereka sholat zuhur biasa. Mereka sholat apa? Zuhur biasa. Nah, alasannya apa? Syarat yang pertama ini kenapa dipersyaratkan? Alasannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pelaksanaan ibadah Jumat itu terjadi di Madinah, terjadi di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang, ya, dan orang-orang dari luar Madinah yang mereka tinggal di tenda-tenda itu, mereka semuanya hadir, meskipun dengan jarak yang jauh, ya, meskipun dengan jarak yang jauh, dan tidak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk sudah daripada jauh-jauh kalian Jumatan sendiri saja, bikin Jumatan sendiri, enggak, ya. Nabi tidak pernah memberikan perintah itu, sehingga ini memberikan isyarat bahwasanya pelaksanaan ibadah Jumat memang harus pada satu kampung, ya, harus pada apa? Satu kampung atau perkampungan, ya. Maka orang-orang Baduy ya harus, kalau mau Jumatan ya mereka harus datang, ya. Baik. Itu syarat yang pertama, ya. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakunal adadu, wa an yakuna, dan hendaknya ada al adadu, jumlah jamaah arba'ina, 40 orang itu minimal, min ahlil jum'ati, dari orang-orang yang sah untuk hadir sholat Jumat, yaitu dari orang-orang yang memang wajib untuk hadir sholat Jumat, ya. Dan ini adalah dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i minimal jamaah Jumat 40. Maka kalau jamaah itu kurang dari 40, maka tidak ada kewajiban atau tidak boleh dilaksanakan ibadah Jumat. Kalau jumlah jamaahnya berapa? Kurang dari 40. Dan alasannya apa? Alasannya ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, tentang kisahnya Jumatan yang pertama kali dilakukan. Ya, Jumatan pertama kali dilakukan, ya, oleh sahabat Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika pertama kali melaksanakan ibadah salat Jumat, ya, jamaah yang ada di situ adalah 40 orang. 40 orang. Dan ibadah Jumat setelahnya tidak pernah kurang dari itu. Tidak pernah kurang dari itu. Ya, ini dalil yang pertama. Sehingga para ulama mengambil dari hadis ini, mengambil sebuah kesimpulan. Maka karena yang terjadi di zaman Nabi dan zaman setelahnya tidak pernah kurang dari 40 yang terjadi pada Jumatan pertama, maka jumlahnya harus tidak kurang dari itu juga. Alasan yang pertama. Karena setelah itu kan kaum muslimin tambah banyak, ya, tambah berkurang, gitu ya. Maka setelah itu makin banyak, ya, cuma apa? Kurang dari 40. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di antara alasannya adalah sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Daruqutni dan juga Sunan Al-Baihaqi, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, madhatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika Jum'atan. Ya. Beliau menyampaikan, sudah berlalu, sudah menjadi sebuah kesunahan. Sunnah ini dalam artian sudah menjadi tradisi dalam peribadatan ini. Di setiap 40 orang atau lebih ada sholat Jumat. Ya. Maka beliau memberikan batasan atau lebih. Maka ini berarti jumlah 40 adalah batas minimal. Ya, batas minimal. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi. Maka dari dua riwayat ini, dari dari riwayat sahabat yang melakukan ibadah Jumat yang pertama, yaitu sahabat As'ad bin Zurarah, dan juga perkataan dari sahabat Jabir, para ulama mengambil kesimpulan maka minimal jamaah harus 40. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan satu riwayat yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika melakukan ibadah sholat Jumat,
beliau berkhutbah kemudian ditinggal jamaah karena ada kafilah dagang yang baru masuk ke Madinah. Dan dalam satu riwayat disebutkan tidak tertinggal di masjidnya Nabi kecuali cuma 12 orang saja. Ya. Bayangkan ya. Nabi khutbah, nanten nggih. Ono pasar kaget di depan masjid. Jamaah bubar blonjo dewi-dewi. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Sampai turun ayat itu. Ya. Yang turun dalam surat Jumat gitu ya. Ya. Allah SWT menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salatu min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin. Ya. Kemudian disebutkan fatarakuka qa'imah. Orang-orang meninggalkanmu berdiri. Khutbah. Ya. Nah, itu pernah terjadi, ya. Maka oleh karenanya sebagian ulama, ya, pendapat yang lain menyebutkan batas minimal jamaah Jumat ada 12. Ya, adalah apa? 12. Kenapa? Karena pernah terjadi zaman Nabi, orang-orang pada keluar, tertinggal cuma 12 saja jamaahnya. Ya. Maka dijawab, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ketika itu terjadi, tidak menjadi dalil bahwasanya yang sholat Jumat juga cuma 12 orang. Maka ketika orang-orang taruhlah mereka keluar, bisa dipastikan mereka akan balik. Jadi jumlah jamaah sebenarnya tidak cuma 12. Mereka keluar untuk belanja kemudian pasti balik. Kenapa? Karena Nabi sudah mewajibkan sholat Jumat itu. Dan tidak mungkin sahabat itu, apalagi ini banyak jumlahnya ya, sama-sama berbarengan meninggalkan sebuah kewajiban, nggak mungkin. Oleh karenanya hadis ini tidak menjadi dalil bahwasanya jumlah itu nggak harus 40, enggak. Ya. Tapi hadis ini hanya memberikan informasi sempat terjadi hal tersebut, namun juga mereka pasti kembali. Karena nggak mungkin setelah itu mereka pulang, nggak jadi Jumatan, nggak mungkin. Karena sahabat tidak mungkin meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wajibkan. Apalagi lebih dari puluhan orang atau mungkin puluhan orang ketika itu yang hadir. Nih. Dan para ulama sepakat bahwasanya sahabat secara umum mereka maksum. Secara umum, bukan individual. Secara umum sahabat maksum. Terjaga dari sebuah kesalahan ya, dalam masalah agama. Secara umum ya. Tapi kalau individual mungkin terjadi. Tapi ini kan jamaah banyak. Bayangkan yang tinggal di masjidnya Nabi cuma 12. Sahabat itu banyak, ribuan bahkan. Ya, taib. Fa'ala kulli hal, pokoknya batas minimal jamaah Jumat adalah 40 orang. Ya. Maka misalkan orangnya tidak sampai 40, ya, tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus apa? Ya dilaksanakan sholat zuhur saja. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an yakunal waktu bagian. Syarat yang terakhir yang ketiga, wa an yakunal waktu, dan hendaknya waktu di sini maksudnya waktu zuhur bagian masih tersisa. Maka syarat diperbolehkan dan sah pelaksanaan ibadah Jumat adalah dilaksanakan di waktu zuhur. Ya. Maka kalau waktu belum masuk zuhur tidak sah untuk melaksanakan ibadah Jumat, tidak boleh. Demikian juga kalau waktu sudah lewat waktu zuhur. Ya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ini agak telat, ya, sehingga ketika diprediksi kita tetap melaksanakan ibadah Jumat, ini pasti sudah habis waktu zuhur. Maka para ulama menyampaikan, maka beliau menyampaikan di sini, fa in kharajal waktu, maka kalau waktu itu sudah habis ini diperkirakan ini nggak nutut untuk salat Jumat, ya, dan habis beneran, ya, au udimati syurut, atau beberapa syarat tadi hilang, misalkan tidak mencapai 40 orang, ya, atau mereka itu bukan penduduk kampung, ya, tapi kaum nomaden, suliyat zuhran, maka salat zuhur, ya. Ya, maka kalau misalkan di tengah-tengah ibadah, misalkan sedang khutbah, kemudian sudah mau salat Jumat, ini sudah masuk waktu asar, maka nggak jadi salat Jumat. Apa? Zuhur. Ya.
Salat apa? Salat zuhur. Baik, itu adalah syarat sah pelaksanaan ibadah Jumat. Kemudian, masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau menyebutkan tentang kewajiban dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa faraiduha thalathatun. Kewajiban dalam ibadah Jumat ada 3 secara umum. Ya, secara umum ibadah pelaksanaan salat Jumat ada 3. Yang pertama dan kedua beliau katakan, atau yang pertama ya, khutbatani, 2 khutbah. Yaqumu fihima, yang berdiri pada kedua khutbah itu siapa? Khatib. Dilaksanakan dengan berdiri, wa yajlisu, dan duduk bainahuma, antara 2 khutbah. Harus dijeda dengan duduk. Harus dijeda dengan duduk. Maka syarat yang pertama harus ada 2 khutbah. Bukan syarat ya. Kewajiban dalam ibadah Jumat adalah 2 khutbah. Ya, 2 khutbah. Baik. Dan 2 khutbah ini harus dilaksanakan dengan berdiri. Tidak boleh duduk. Dan harus dijeda dengan duduk. Jadi dihitung khutbah pertama dan khutbah kedua diketahui dari mana? Dari jeda duduk. Tidak cukup hanya diam saja. Misalkan dari khutbah pertama ya, dan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan seterusnya, terus diam. Ya, diam agak lama tapi berdiri. Terus lanjut ngomong lagi, kita katakan ini masih khutbah 1. Tidak dihitung khutbah kedua. Maka jeda harus dengan duduk. Tapi apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah berdiri. Tsumma yaqut, lalu beliau duduk. Tsumma yaqum, kemudian berdiri lagi. Kama taf'alunal an, sebagaimana kalian lakukan itu sekarang. Ya. Maka hadis ini menjadi landasan bahwasanya khutbah itu dilaksanakan dengan berdiri dan dijeda dengan duduk. Dan ini sudah menjadi kesepakatan. Menjadi apa? Kesepakatan kaum muslimin. Karena tidak diketahui ada orang yang khutbah ketika dia bisa berdiri, kok dia khutbah tidak berdiri. Ya. Baik. Kemudian kewajiban yang kedua dalam pelaksanaan ibadah Jumat, wa antusalla rakaataini, dikerjakan salat sebanyak 2 rakaat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ijma'. Dalilnya apa? Ijma' kaum muslimin salat Jumat itu 2 rakaat di mana-mana. Ya. Dan ijma' ini dilandasi diantaranya adalah hadisnya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan salatul Jum'ah rakaatan ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat itu 2 rakaat. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir fi jama'atin, ya. Kewajiban yang terakhir adalah di dalam jamaah. Ya. Maka tidak boleh melaksanakan ibadah Jumat kok dilaksanakan tidak dalam apa? Jamaah. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah ijma' tentunya, dilandasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Tadi hadisnya sudah kita baca. Salat ibadah Jumat itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim di dalam jamaah. Maka harus dilaksanakan secara berjamaah. Kalau tidak ada jamaah ya dia salat zuhur. Nah, dia salat zuhur. Baik. Dan mungkin di sini ada satu masalah. Ya, ada satu masalah. Yang mungkin akan ditanyakan nanti tentang orang yang masbuk salat Jumat. Ya. Orang yang masbuk salat Jumat. Ya. Baik, maka kita sampaikan, ketika orang masbuk dalam salat Jumat, dia ada 2 kondisi masbuknya. Masbuk yang pertama, dia masuk ke dalam salat sebelum imam bangkit dari rukuk rakaat yang kedua. Sebelum imam bangkit dari rukuk rakaat yang kedua. Nah, kita katakan
kondisi yang pertama, ya, maka dia mendapati ibadah sholat Jumat. Maka nanti dia tinggal nambah 1 rakaat saja. Itu kalau imam belum bangkit dari rukuk rakaat yang kedua. Kondisi yang kedua, makmum masbuk, ketika masuk dalam sholat, imamnya sudah beranjak untuk bangkit dari rukuk rakaat yang kedua. Maka kita katakan, dia tetap niat ibadah untuk sholat Jumat. Tapi nanti dia nambah 3 rakaat. Dilaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan sholat zuhur itu. Ya. Maka dia nambahnya bukan cuma 1 rakaat atau nambahi 2 rakaat, tidak. Ya. Ya. Kan 1 rakaat didapati ketika bisa rukuk bersama. Nah, ini sudah kehilangan 2 rakaat dua-duanya. Dan syarat jamaah, dan kewajiban ibadah Jumat adalah jamaah. Nah, kalau dia tidak berjamaah di rakaat pertama, juga rakaat kedua, nggak mendapati 1 rakaat bersama imam, kan berarti bukan jamaah. Maka dia nanti harus melaksanakan ibadah Jumat, bukan nambahi 1 rakaat, 3 rakaat, tapi dia nambahi 4 rakaat ya. Nambahi 4 rakaat, karena itu tadi nggak dihitung 1 rakaat. Maka dia nanti bangkit ketika imam salam, bangkit, dia sholat 4 rakaat. Dia sholat 4 rakaat. Baik. Nah, ini kalau kondisinya apa, masbuk. Ya, kemudian di pembahasan terakhir, ya, ini beliau masuk pembahasan terakhir. Pembahasan ibadah Jumat adalah sunnah-sunnah ibadah Jumat. Nah, di sini beliau sebenarnya menyebutkan menjadi 1, tapi kita bagi menjadi 2 tentang sunnah Jumat ini. Ada sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika hendak berangkat Jumat, dan ada sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sudah berada di masjid. Maka di sini yang pertama kita sampaikan sunnah-sunnah sebelum berangkat Jumat yang akan dikerjakan yang dikerjakan di rumahnya. Maka beliau mengatakan membahasakan dengan hayat. Hayat maknanya sunnah. Qala al-musannif rahimallahu taala wa hayatuha, dan sunnah-sunnah Jumat arba'u khisal, ada 4. Dan ini dikerjakan sebelum berada di masjid, ketika dia hendak berangkat ke masjid. Yang pertama, beliau sampaikan al-ghuslu. Ya. Yang pertama adalah al-ghuslu wa tandziful jasad. Mandi dan membersihkan diri. Mandi dan membersihkan diri. Ya, maka ini termasuk kesunahan. Ya, termasuk apa? Kesunahan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, man tawaddaa yaumal jum'ati fabihi wa ni'mat. Ya. Siapa yang dia wudu, maka bagus. Pada hari Jumat wudu dia bagus. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Maka karena di sini Nabi SAW memberikan sebuah pilihan, ada yang wudhu bagus, tapi mandi lebih utama, menunjukkan mandi ini adalah sebuah kesunahan, bukan kewajiban. Maka kalau misalkan orang hadir sholat Jumat tapi dia nggak mandi, misalkan dia cuma wudhu saja, kita akan sampaikan dia tidak berdosa. Dia tidak apa? Tidak berdosa. Wa tandziful jasad, dan membersihkan jasad. Ya, dan membersihkan apa? Jasad. Maka dia mandi bukan hanya sekedar mandi, tapi juga dengan menggunakan pembersih-pembersih yang membersihkan badannya. Sunnah yang kedua, walubasu thiyabil bayd. Ya. Memakai pakaian berwarna putih. Ya, memakai pakaian berwarna putih. Ya. Nah, kalau sebelumnya alasannya kenapa yang paling afdal adalah memakai pakaian berwarna putih, karena Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya, ilbasu min thiyabikumul bayad, ya, pakailah dari pakaian kalian itu pakaian yang berwarna putih, ya. Dan Nabi menyampaikan fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguhnya pakaian putih itu termasuk pakaian terbaik untuk kalian, ya. Maka di sini pakaian yang paling utama untuk hadir sholat Jumat berwarna putih. Kalau tidak ada warna putih, maka boleh warna yang lainnya. Ya, boleh warna yang lainnya. Ya,
Dianjurkan juga pakaian yang bersih dan yang pantas dan layak untuk hadir di ibadah sholat Jumat. Ya. Ya, mungkin adzan terlebih dahulu ya, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan. Sunnah yang berikutnya, sunnah yang ketiga, wa akhdudz dzufri. Ya, akhdudz dzufri, memotong kuku. Ya. Memotong kuku. Maka ini disunahkan ketika hari Jumat. Sebelum berangkat ibadah sholat Jumat disunahkan memotong kuku. Termasuk juga disebutkan di sini, termasuk juga memotong kumis, mencukur kumis. Disunahkan ketika apa? Ketika hari Jumat. Termasuk juga mencukur bulu ketiak, ya, atau mencukur bulu kemaluan, yang sunah-sunah fitrah ini disunahkan dikerjakan pada hari Jumat. Di antara landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Tabrani, dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yuqallimu adfarahu. Nabi SAW itu biasa memotong kukunya, wa yakussu syaribahu, juga memotong kumisnya yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Qabla an yakhruja ila shalah, sebelum beliau keluar untuk salat, maksudnya salat Jumat. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya yang keempat adalah wattib, memakai wewangian, ya. Memakai wewangian, maka ini disunahkan juga ketika berangkat salat Jumat. Ya. Landasannya apa? Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan selainnya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussa min tibi baitihi. Ya, beliau menyampaikan, tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat lalu dia membersihkan dirinya semampunya, dia memakai minyak, ya, kemudian atau dia memakai wewangian, ya, dan seterusnya. Kemudian Nabi menyebutkan faedah keutamaan orang yang sudah mempersiapkan untuk ibadah Jumat. Ininya adalah ibadah Jumat itu ibadah yang istimewa. Hendaknya orang hadir dalam ibadah Jumat dengan kondisi yang paling bagus, kondisi yang paling pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari sisi pakaian, dari sisi bau, ya, dari sisi kita memperhatikan, ya, dalam pelaksanaan ibadah Jumat itu dan seterusnya. Ini adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum apa? Berangkat.
Nah, ada sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam masjid itu ketika sedang dalam peribadatan Jumat. Di antaranya beliau menyebutkan wa yustahabbu dan disunahkan. Nah, disunahkan ini sudah berada di masjid. Kalau di masjid disunahkan apa? Yang pertama linsot. Diam dan memperhatikan, insot, yaitu bahasanya, ya. Biasanya sudah diingatkan sama Bilal biasanya sebagian masjid. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, itu ya. Ya. Menengo, rungokno, perhatikan gitu. Sudah diingatkan. Cuma sayangnya kita kan bukan orang Arab, jadi nggak tahu artinya. Semua diterjemahkannya luar hafdol itu. Diterjemahkan ya, mungkin Bilalnya bisa diterjemahkan. Ya. Perhatikan, wahai para jamaah, dengarkan khotibnya, taati nasihat-nasihatnya, semoga Allah merahmati kalian. Wah, itu ya. Yang turu-turu menortangi gitu ya. Moga-moganya seperti itu. Fa'ala kulli hal dianjurkan insot, diam dan memperhatikan. Mendengarkan apa yang disampaikan apa oleh khotib tersebut. Ya, fi waktil khutbah, di waktu khutbah. Di waktu khutbah. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis yang sangat masyhur ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu menyampaikan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaut. Ya. Jika kamu mengatakan pada saudaramu, diamlah, ansit, ya. Atau perhatikanlah, dan imam sedang berkhutbah, maka kamu sudah berbuat kesia-siaan. Ini menunjukkan bahwanya diperintahkan untuk memperhatikan khutbah. Ya, disunahkan untuk apa? Memperhatikan khutbah. Baik. Bahkan sebagian ulama menganggapnya wajib. Sebagian ulama menganggapnya wajib, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika orang tidak memperhatikan ibadah sholat Jumat, yang kita katakan secara asal dia tidak mendapatkan dosa, tapi mengurangi pahala daripada ibadah Jumatnya. Ya, karena memperhatikan khotib ketika berkhutbah adalah sebuah kesunahan. Ya, sebuah apa? Kesunahan. Nah, dalilnya apa kok dia sunnah, nggak wajib? Dalilnya adalah hadis yang masyhur dalam riwayat Bukhari. Suatu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba diinterupsi. Nabi SAW ketika khutbah apa? Diinterupsi. Ya nggak usah ngacung, orang Badui soalnya. Langsung ngadeg terus ngomong. Ya. Apa yang disampaikan oleh Budi? Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal fada'ullah lana. Wahai Nabi, ya, beliau orang Arab Badui, ini namanya orang Badui ya. Dia mengatakan, harta kita habis. Anak-anak keluarga kita lapar semua. Karena ketika itu sedang kekeringan. Fada'ullah lana. Jenengan berdoa pada Allah. Ya, karena mungkin orang Arabnya butuh solusi instan gitu ya. Butuh solusi instan gitu ya. Nah, ini mumpung ada di hadapan Nabi, maka langsung saja ya, jarang-jarang mungkin beliaunya bertemu Nabi. Maka langsung ketika khutbah Jumat Nabi sedang khutbah, tiba-tiba diinterupsi untuk minta doa. Ya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi memperingatkan orang tersebut? Enggak. Maka dalam riwayat disebutkan farofa Rasulullah SAW yadaihi wa ma fis samai qaz'atun ila akhir. Maka ketika itu Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Dan membiarkan tidak memperingatkan apapun kepada orang Arab Badui tadi. Kalau misalkan itu adalah sesuatu yang wajib, maka kalau dilanggar maka dia haram hukumnya. Dan Nabi tidak mungkin membiarkan ada keharaman di hadapannya. Pasti diingatkan, jangan ulangi lagi. Paling enggak seperti itu. Tapi Nabi nggak pernah memperingatkan itu. Ya. Fa'ala kulli hal, ya, ini termasuk kesunahan. Kemudian juga termasuk kesunahan di sini adalah ya, salat yatul masjid. Maka beliau mengatakan, "Wa man dakhala wal imamu yaktub." Dan siapa yang masuk sedangkan imam sedang berkhutbah, shalla rak'ataini khafifataini, maka silakan dia salat 2 rakaat yang ringan. Tsumma yajlis, kemudian baru duduk. Ya, kemudian baru duduk. Maka kesunahan yang kedua, ketika masuk disunahkan salat 2 rakaat. Ya, meskipun imamnya sedang apa? Khutbah. Ya, meskipun imam sedang khutbah. Mungkin ada tambahan faedah. Sebagian kaum muslimin akan bertanya, bagaimana kalau pas kita masuk sedang azan? Ya. Maka kita sampaikan yang disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah dalam kondisi semacam ini, ya. Yang disunahkan adalah mendengar azan dulu. Ya. Sesuai dengan qawaid
yang dibangun oleh ulama mazhab Syafi'i, yang disunahkan dia mendengarkan adzan dulu, kemudian dia baru sholat. Alasannya kenapa? Alasannya karena mendengarkan adzan adalah hukumnya sunnah, ya, dan dia waktunya terbatas. Orang sudah selesai adzan, apakah disunahkan kita menjawab adzan? Tidak ada, nggak ada adzannya ya, nggak bisa. Terus gimana? Ya waktu itu karena sunnah itu terbatas, kerjakan sekarang, mumpung bisa. Nah, ibadah mendengarkan khutbah Jumat ini juga sunnah, tapi waktunya lebih panjang. Ada kemungkinan kita masih mendapati khutbah Jumat. Tapi kalau kita langsung sholat, kita nggak akan bisa jawab adzan. Maka lebih utama mendapatkan dua kesunahan daripada meninggalkan salah satu. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah, dibangun di atas qawaid mereka. Ada sebagian ulama yang berpandangan ketika itu ya dia langsung sholat. Ya. Alasannya apa? Alasannya dari sisi bahwasanya mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Dan kita sampaikan ini di luar mazhab Syafi'i, ya. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan kaidah yang dibangun, aturannya seperti itu. Maka ketika masuk, dia boleh dengarkan dulu adzan, kemudian dijawab, kemudian berdoa, baru sholat. Kenapa? Karena kesunahan mendengar khutbah juga sunnah, tapi ini waktunya terbatas. Kalau lewat ya sudah habis, maka kita kerjakan itu dulu. Kemudian yang mendengarkan khutbah masih bisa kejar. Jadi menggabungkan apa? Dua sunnah, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, kemudian mungkin terakhir sebagai menutup, ya, ada tambahan yang tidak disebutkan di kitab ini, tapi saya kira penting untuk disampaikan. Di antara hal yang hendaknya dihindari ketika berada di masjid, para ulama memberikan hukum makruh. Di antara yang pertama ada 3, ya. Yang pertama adalah melangkai orang. Melangkai apa? Melangkai orang untuk menuju tempat yang lebih depan. Ini dimakruhkan. Ya. Dan Nabi SAW ketika melihat ada orang yang seperti itu, ngelangkah gitu ya, jangkai orang itu, Nabi SAW menyampaikan ijlis. Qad adzaitan nas. Duduk kamu. Kamu sudah ganggu orang-orang. Ya, maka dihindari apa? Ngelangkai orang. Kecuali dalam beberapa kondisi, misalkan apa? Di antaranya kalau ada soft yang kosong. Ya. Dan kadang kan gitu ya. Sebagian orang-orang Indonesia kan apa? Rebutan buri kan gitu ya. Ini sholat jamaah rebutan buri, rebutan ngarep. Ini antri bantuan rebutan ngarep. Sholat rebutan buri, soft awal itu yang paling utama kata Nabi. Ala kulli hal, tapi kalau misalkan kita dapati, boleh kita jangka untuk apa? Mendapat mengisi kekosongan itu. Atau termasuk yang diperbolehkan untuk jangka adalah imamnya. Yang karena imamnya gitu ya. Atau memang orang yang memang dia adalah seorang yang soleh, yang alim, yang orang-orang tidak akan terganggu ketika orang tersebut maju ke depan. Misalkan apa di pondok itu kiainya, ya. Orang-orang malah kalau misalkan ada kiai di belakang disuruh ke depan kan gitu, maka boleh dia maju karena tidak mengganggu apa? Manusia. Baik, itu kemakruhan yang pertama. Kemakruhan yang kedua adalah tasbik. Tasbik itu apa? Yaitu ketika berkhutbah kita menyilangkan jari jemari. Yang tasbikul asabi. Maka ini dimakruhkan juga, ya. Dimakruhkan apa? Juga ketika khutbah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ah. Ketika seorang sudah wudu, bagus wudunya di rumah, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid. Kemudian dia berangkat menuju masjid untuk sholat maksudnya. Fala yusabbikanna baina asabihi fa innahu shalah. Maka jangan dia silangkan jari jemari karena dia sedang dalam hukum sholat. Karena orang yang menunggu sholat seperti hukum sholat. Ketika kita khutbah, mendengar khutbah, maka ini kita sedang menunggu sholat. Maka dimakruhkan, para ulama mengatakan dimakruhkan menyilangkan jari jemari. Maka ya dipegang seperti sini aja atau mungkin nggak dipegang. Ya. Kemudian yang terakhir yang dimakruhkan ketika ibadah Jumat atau khatib ketika sedang berkhutbah adalah ihtiba. Ihtiba itu apa? Ihtiba adalah duduk dengan memegang lutut. Ya. Duduk dengan memegang lutut. Apa? Orang Jawa nyebutnya apa ya? Sendeku, mboten nggih. Sendeku, agak lupa. Ya pokoknya duduk memegang lutut itu ya. Baik, maka ihtiba ini dimakruhkan karena dalam satu hadis ya dari sahabat Mu'ad,
Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwah yaumal jum'ah wal imam yakhutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Duduk ihtiba hibwah, duduk dengan memegang lututnya ketika hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Taib. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah selesai pembahasan fikih ibadah Jumat. Berikutnya kita masuk ke salat-salat yang sunnah. Wallahu taala alam. Shallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tanya, nggih, monggo enggak apa-apa. Kalau di belahan bumi lain yang dimana masjid sulit dijangkau, semisal dalam 30 kilometer baru ketemu masjid, bagaimana dengan ibadah Jumatnya? Apakah kewajiban ibadah Jumat gugur dan berganti wajib zuhur? Oh iya. Baik. Kewajiban ibadah Jumat ya, itu berlaku bagi orang yang mendengarkan azan Jumat. Maka kalau misalkan kita tinggal di satu kampung, kemudian ada yang tinggal di luar kampung, ya. Kemudian ada azan, orang di luar kampung dengar dan dia laki-laki, merdeka, gak sakit, ya, dan seterusnya, maka dia wajib hadir. Tapi kalau orang yang di luar kampung itu nggak dengar, maka tidak ada kewajiban untuk hadir. Ya, kenapa? Karena secara asal dia tidak ada kewajiban untuk menghadiri jamaah sholat karena tidak mendengar apapun. Fa'ala kulli hal, maka dalam kasus yang disampaikan, bagaimana kalau misalkan ada masjid cuma jauh jaraknya? Kalau misalkan 30-an kilometer berarti sini kemana itu nggih? Hah? Berapa? Sini Pacet, oh, lumayan jauh dan jelas saya yakin son sehorek apapun tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. Maka wallahu taala alam, di sini tidak ada bagi orang yang ditanyakan tidak ada kewajiban untuk hadir salat Jumat. Apa yang harus dilakukan? Dia silakan salat sendiri atau dengan keluarganya di rumah dengan ibadah salat zuhur. Tapi kalau dia wong seminggu pisan misalkan agak maksa, boleh-boleh saja, tetap sah saja gitu. Wallahu taala alam gitu ya. Ada lagi? Nggih. Baik, kita tutup lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.